Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anakku pada hari ini? Ustadz berdoa semoga kalian semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan kisah dari Ustadz Rizky bersama-sama, marilah kita siapkan diri dulu seorang murid yang siap untuk bertolabul ilmi, seorang murid yang siap untuk mencari ilmu ya. Yuk, badan tegak ya, pakaian dirapikan, kaki bersila, badan anteng, lisan dikunci. Start hitung 5 waktu habis ya. Baik, siap ya. Istaitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai kajian kisah kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dulu dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Yuk kita sama-sama mengucapkan sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kita lanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf ya. Sebelum Ustadz melanjutkan kisah pada pertemuan selanjutnya, Ustadz ingin mereview, Ustadz ingin mengulang kisah Nabi Yusuf pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya masih ingat ya, Nabi Yusuf punya orang tua, punya ayah namanya Nabi Yakub. Lalu pada usia 5-7 tahun Nabi Yusuf waktu itu bermimpi melihat 11 bintang, 1 bulan dan 1 matahari bersujud kepada beliau. Lalu mimpi ini akhirnya diketahui oleh saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya jadi punya sikap hasad, punya sikap iri, punya sikap dengki. Akhirnya Nabi Yusuf dicelakakan oleh saudaranya sendiri. Saudaranya yang mencelakakan berjumlah 10. Yang satu kemana Ustadz? Yang satu adalah Bunyamin, tidak ikut ya. Ya karena waktu itu belum lahir. Ya, lalu dicelakakan oleh 10 saudaranya sendiri. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tetapi 10 saudaranya ini mengatakan kepada ayahnya, Yusuf dimakan serigala. Setelah itu datanglah kafilah, lalu kafilah ini menyelamatkan Nabi Yusuf yang ada di dalam sumur tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf dijual kepada khalifah ya, dengan harga 20 dirham. Ya, Gus, diingat lagi. Lalu setelah dijual oleh kafilah tersebut seharga 20 dirham, maksud Ustadz, Nabi Yusuf dibeli oleh kafilah, dijual oleh saudaranya sendiri dengan harga 20 dirham, lalu oleh kafilah tersebut dibawa ke negeri Mesir, untuk dijual kembali dengan harga yang sangat mahal. Lalu dibeli oleh Tuan Aziz ya, dibeli oleh Tuan Aziz atau bendahara atau perdana menteri atau kipir ya, banyak sekali namanya, nama julukannya ya. Dibeli oleh Tuan Aziz lalu diserahkan kepada istrinya yang bernama Yulaikho ya, diserahkan kepada Yulaikho, dirawat oleh Tuan Aziz dan
Yulaikha seperti anak sendiri tapi statusnya masih budak. Setelah itu dirawat, akhirnya Nabi Yusuf jadi besar, jadi remaja, lalu digoda oleh Yulaikha. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Yusuf. Paham ya? Setelah itu, setelah diselamatkan oleh Allah, akhirnya Yulaikha mengundang seluruh wanita yang ada di negeri Mesir, diundang, diberi makanan, ya, disuruh mengupas buah-buahan seperti itu. Lalu Nabi Yusuf masuk, akhirnya para wanita tersebut justru mengupas tangannya sendiri. Nah, masih ingat itu? Setelah mengupas tangannya sendiri, ya, akhirnya beritanya jadi semakin tersebar. Lalu Zulaikha tidak tahan dengan berita-berita itu, akhirnya dilaporkan ke suaminya sendiri. Lalu akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Yang memenjarakan adalah Yulaikha. Baik, kemarin sampai situ ya. Yuk kita lanjutkan, fokus di sini. Nabi Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal Nabi Yusuf tidak bersalah. Tapi Nabi Yusuf tetap sabar dalam kondisi demikian. Nah, ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, itulah Nabi Yusuf mulai mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Orang yang di penjara disebut dengan narapidana. Ustaz ulangi, orang yang dipenjara disebut dengan narapidana. Narapidana disingkat napi. Jadi kalau ada kalian mendengar napi itu apa? Napi itu narapidana. Narapidana itu orang yang dipenjara. Oke. Nah, setelah itu para ulama menjelaskan Nabi Yusuf pada usia itu sudah mendakwahkan. Nah, pada usia berapa Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi? Para ulama menjelaskan sebenarnya Nabi Yusuf jadi nabi sudah sejak kecil, sejak dimasukkan dalam sumur, tetapi mendakwahkannya kepada orang-orang secara secara formal begitu, didakwahkan ketika di dalam penjara itu. Nah, di dalam penjara itu Nabi Yusuf mengajak orang-orang yang ada dalam penjara untuk bertauhid kepada Allah. Karena orang-orang dalam penjara, para nabi, para narapidana, mereka justru menyembah patung Amun. Jadi orang-orang di Mesir kebanyakan menyembah patung Amun, menyembah berhala. Maka Nabi Yusuf mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situlah para nabi yang ada di penjara merasa senang dengan kehadiran Nabi Yusuf. Mereka menjadi damai hatinya, mereka menjadi orang-orang yang baik, sehingga para penjaga penjara juga ikut senang. Karena para nabi yang dulunya nakal, yang dulunya banyak berbuat jahat, sekarang sudah insyaf, ya, senang. Penjaga nabinya juga ikut senang. Nah, setelah itu, kisahnya masih berlanjut. Ini di penjara ya. Sekarang kita pindah ke istana Raja Mesir. Istana Raja Mesir. Raja Mesir waktu itu bernama Amunhatep III. Ingat ada kata Amunhatep. Amun itu adalah patung, Hatep itu adalah penyembah patung. Jadi Amunhatep itu bisa kita artikan secara sederhana artinya penyembah patung Amun. Ustadz, berarti Amunhatep III itu menyembah Amun, agamanya menyembah Amun. Ya, menyembah Amun. Amunhatep III, tetapi Raja Mesir hanya sekilas saja mempunyai agama patung Amun, tetapi dia sendiri sebenarnya benci sama patung Amun. Dia kan tidak mau menyembah patung Amun, dia ingin jadi raja yang besar. Nanti ketika di kisahnya Nabi Musa kan Raja Fir'aun kan mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini di zamannya Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf sama Nabi Musa lebih dulu Nabi Yusuf ya. Nah, di zamannya Nabi Yusuf, Amunhatep III adalah raja yang ada di Mesir. Nah, pada waktu itu di istana raja, tepatnya di dalam kamar raja. Ini istana besar, istana Mesir, lalu di dalamnya ada kamar raja Mesir. Di dalam kamar itu, Raja Amunhatep III itu kalau tidur ya di situ nih. Tapi yang Ustadz mau ceritakan adalah Raja Amunhatep III ini sudah punya anak, dan anaknya itu usianya setara atau sama, ya hampir sama dengan usianya Nabi Yusuf.
Baik, Ustadz percepat ya kisahnya. Amunhatep III punya anak ya, namanya Amunhatep IV ya. Fokus dulu. Nah, Ustadz persingkat kisahnya. Amunhatep III ini akhirnya meninggal, dan ketika meninggal yang menggantikan posisi raja adalah Amunhatep IV. Usianya setara dengan Nabi Yusuf. Nah, Amunhatep IV, anaknya Amunhatep III inilah yang sekarang memimpin kerajaan Mesir. Nah, Amunhatep IV ini usianya masih cukup muda, karena usianya setara dengan Nabi Yusuf ya, kurang lebih di bawah 50 tahun, jadi masih muda. Raja Amunhatep IV ini pada suatu malam tidur di kamarnya. Dia tidur di kamarnya lalu bermimpi. Raja Amunhatep IV bermimpi. Apa mimpi dari Raja Mesir ini? Raja Mesir ini bermimpi ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Bayangkan, mengerikan loh. 7 sapi kurus, 7 sapi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustaz ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Itu mimpinya. Dan ada mimpi yang lain. Mimpi yang lain adalah ada 7 butir tangkai gandum yang subur. Lalu ada juga 7 tangkai gandum yang yang kering gitu. Mimpinya itu. Nah, yang aneh yang pertama tadi mimpinya ada 7 sapi gemuk, ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Yang kedua mimpinya adalah 7 tangkai gandum subur, lalu 7 tangkai gandum kering. Nah, itu mimpinya. Ketika mimpi tadi, rajanya langsung dari tidur kan, langsung kaget. Saya bermimpi apa gitu. Nah, kan mimpinya sangat mengerikan, maka si raja langsung memanggil seluruh para pengawal dan memanggil seluruh ahli tafsir mimpi. Seluruh ahli tafsir mimpi dipanggil, semuanya dipanggil, terus rajanya bertanya, "Wahai seluruh ahli tafsir mimpi, saya bermimpi ada 7 tangkai gandum subur dan 7 tangkai gandum kering, dan lebih menyeramkan lagi saya bermimpi ada 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Wahai orang-orang yang ahli menafsirkan mimpi, apakah arti dari mimpiku ini?" Tanya Raja Mesir. Seluruh para ahli tafsir mimpi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi ini. Maka mereka mengatakan, "Wahai raja, mimpi ini tidak ada artinya. Itu hanya kembang tidur saja." Maka raja sangat marah, karena tidak mungkin mimpi seperti ini tidak ada artinya. Pasti mimpi seorang raja itu ada artinya. Itu menurut keyakinan dari Raja Mesir waktu itu. Maka karena mimpinya tidak bisa dipecahkan, maka seluruh prajurit dan ahli tafsir mimpi tadi dibubarkan kembali. Nah, disinilah muncul sebenarnya tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa Raja Amunhatep III kan tidak suka dengan patung Amun. Anaknya juga tidak suka sebenarnya menyembah patung Amun. Bahkan menurut Raja Amunhatep yang tadi bermimpi, Amunhatep IV, mereka itu bermusuhan dengan para ahli tafsir mimpi tadi. Kenapa? Karena menurut Raja Amunhatep IV, keberadaan patung Amun dan keberadaan para ahli tafsir mimpi itu mengganggu kekuasaan kerajaan. Para ahli tafsir mimpi itu adalah orang-orang yang hidup di kuil. Jadi di Mesir itu ada 2 kekuasaan besar. Yang pertama adalah Raja Mesir, yang kedua adalah para pengikut penyembah patung Amun, termasuk para ahli tafsir mimpi tadi. Nah, dari situ terus berita ini menyebar, ya kan? Menyebar sampai ke kalangan kerajaan. Baik, ada kisah yang Ustadz lupa menyampaikan nih sebelum peristiwa ini terjadi. Ustadz tambahi kisah dulu. Sebelum kisah ini terjadi, sebenarnya Nabi Yusuf tadi masih di penjara kan. Nah, di dalam penjara itu
Nabi Yusuf punya banyak teman. Nah, ada 2 teman yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Nah, dengan hikmah Allah, para nabi yang ada di penjara ini kan ada 2 yang bermimpi. Satu ulangi ya, di dalam penjara ada 2 orang yang bermimpi dan mimpinya berbeda. Yang pertama adalah temannya Nabi Yusuf bermimpi bahwa orang ini bermimpi sedang memeras anggur, lalu anggurnya diperas, air anggurnya dimasukkan ke dalam gelas, lalu diberikan kepada raja. Raja siapa? Raja Amunhatep III. Tapi rajanya sedang dalam kondisi marah. Itu mimpi dari orang tadi. Yang kedua adalah teman Nabi Yusuf yang lain bermimpi juga, tapi mimpinya beda. Mimpinya adalah dia sedang membawa nampan di atas kepala, lalu di atas nampan itu ada banyak biskuit atau roti, lalu rotinya dimakan burung gagak. Nah, ketika bermimpi tadi, yang bermimpi gagak tadi loh, mimpi gagak makan biskuit yang ada di nampan di atas kepala itu, dia bangun, dia merasa senang begitu. Wah, aku senang sekali. Dia cerita sama Nabi Yusuf, "Hei Yusuf, aku senang sekali bermimpi aku membawa nampan, terus nampanku dimakan burung gagak." Tapi Nabi Yusuf cuma diem saja. Yang satu lagi cerita sama Nabi Yusuf, "Yusuf, aku sedih sekali. Aku bermimpi memeras anggur, lalu air anggurnya aku taruh di gelas, lalu kuberikan kepada raja yang sedang marah. Yusuf, aku takut." Tapi Nabi Yusuf justru malah tersenyum. Aneh kan? Mimpi yang mengerikan, Nabi Yusufnya tersenyum. Ada mimpi yang membahagiakan, tapi Nabi Yusuf malah diam saja. Maka dari situ Nabi Yusuf terus memberikan nasihat bahwa saya, Nabi Yusuf, bisa mengartikan mimpi kalian. Tapi kalau kalian mau, kalau tidak ya nggak apa-apa. Nah, orang yang takut karena sedang mimpi memeras anggur untuk seorang raja yang sedang marah, maka dia memberanikan diri meminta Nabi Yusuf, "Wahai Nabi Yusuf, artikanlah mimpiku ini, tafsirkanlah mimpiku ini." Terus Nabi Yusuf menjawab, "Aku menafsirkan mimpi, tapi ini beda dengan para ahli yang menafsirkan mimpi di kerajaan, beda. Aku ketika menafsirkan mimpi, apa yang aku tafsirkan ini pasti akan menjadi kenyataan." Itulah kenapa Nabi Yusuf disebut bukan menafsirkan mimpi, tetapi mentakwilkan mimpi. Jadi bedanya tafsir dan takwil itu di situ. Kalau menafsirkan mimpi belum tentu terjadi, tapi kalau mentakwilkan mimpi pasti terjadi. Dan Nabi Yusuf adalah ahli takwil mimpi. Maka apa yang Nabi Yusuf sampaikan, apa yang Nabi Yusuf takwilkan dari mimpi pemeras anggur tadi pasti akan jadi kenyataan. Nah, itu disampaikan seperti itu. Orang yang memeras anggur jadi pikir, bagaimana nanti kalau jadi kenyataan, ya kan? Nah, akhirnya dia menerima, "Baik Yusuf, aku siap." Terus diartikan oleh Nabi Yusuf, "Wahai orang yang bermimpi memeras anggur, sebentar lagi engkau akan dibebaskan dari penjara." Orang ini senang. Apakah benar Yusuf? Benar, coba saja. Tunggu saja. 3 hari lagi engkau akan dibebaskan. Wah, dia senang. Padahal tadi mimpinya adalah buruk ya. Kalau yang buruk saja mimpinya bagus, ya, artinya takwilnya bagus, apalagi yang bagus ya kan. Maka yang bagus juga ikut-ikutan. "Yusuf, aku juga mau ditakwilkan mimpiku. Aku mimpi membawa nampan isinya roti dimakan burung gagak. Yusuf, aku ingin ditakwilkan." Terus Nabi Yusuf mengingatkan, "Wahai orang yang bermimpi dimakan burung gagak rotinya, kalau aku menakwilkan mimpimu itu akan jadi kenyataan. Apakah kamu siap?" Dia mikir, siap nggak ya? Ya sudah, nggak apa-apa Yusuf, daripada aku penasaran kan. Nah, baik, kalau begitu sebelum aku menakwilkan mimpi, kalian berdua sebaiknya masuk agama Islam ya, supaya apapun yang terjadi sudah masuk agama Islam, apapun yang terjadi sudah selamat. Apakah kalian bersedia? Nah, akhirnya teman Nabi Yusuf ini dua-duanya bersedia masuk Islam ya. Akhirnya
masuk Islam itu maksudnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya maksudnya ya, paham nggih? Jadi mereka berdua akhirnya menjadi pengikutnya Nabi Yusuf, menjadi umatnya Nabi Yusuf dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lalu diartikanlah mimpi dari orang yang membawa nampan ini tadi. Mimpimu artinya adalah 3 hari lagi engkau akan dihukum mati. Dia langsung kaget. Dihukum mati? Apakah benar? Nabi Yusuf mengatakan benar. Tunggu saja 3 hari. Lalu ditunggu 1 hari berlalu, ternyata belum ada kejadian. Mimpi lagi gitu kan, ditunggu lagi hari kedua juga belum ada kejadian. Sebenarnya Nabi Yusuf itu pernah menakwilkan mimpi yang lain juga, pernah meramalkan atau pernah memprediksi kejadian yang lain juga. Nabi Yusuf itu pernah memprediksi atau meramalkan bahwa sebentar lagi akan ada makanan yang datang dan makanan itu macamnya ini. Dan ternyata ramalan Nabi Yusuf, prediksi Nabi Yusuf betul, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mimpi ini pun juga betul, karena mimpi ini yang mengajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajari takwil mimpi adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditunggu 2 hari, ditunggu 3 hari, akhirnya benar-benar terjadi. Di hari yang ketiga itu orang ini yang mimpinya tadi meras anggur ternyata dibebaskan. Dibebaskan. Sedangkan yang satunya lagi dihukum mati. Wah, itu langsung terkenal Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf adalah ahli tafsir, ahli takwil mimpi. Maka orang yang dibebaskan ini, yang akhirnya nanti dibebaskan dari penjara, terus dipanggil oleh Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf berpesan pada orang ini, wahai orang yang punya mimpi memeras anggur, temanku, aku berpesan padamu, nanti kalau kamu ketemu sama raja, sampaikan bahwa aku masih ada dalam penjara dan aku dizolimi oleh seorang wanita. Nanti sampaikan ya ke raja ya. Terus orang ini mengatakan, oh siap Nabi Yusuf, aku akan menyampaikan ke raja. Aku akan menyampaikan ke raja kalau engkau masih di penjara. Nah, akhirnya orang ini dibebaskan dan dia dipekerjakan menjadi orang yang memeras anggur untuk diberikan kepada raja. Istilahnya pelayan minumannya raja. Raja ada yang melayani dalam memberikan minuman, ya orang ini. Terus benar kejadiannya, benar-benar terjadi. Ketika dia dibebaskan, rajanya sedang marah, Amunhotep III sedang marah. Dia terus memarahi orang yang baru dibebaskan ini. Kamu tahu tidak, saya sedang haus. Apa yang bisa kamu lakukan? Dia mikir, oh iya, saya harus mengambilkan minum. Dia ambilkan minum dari anggur, dia peras, dia berikan pada raja. Ternyata rajanya memang sedang marah. Dan ternyata takwil mimpi dari Nabi Yusuf adalah benar-benar terjadi. Akhirnya orang ini terus memberikan minuman pada raja, tetapi rajanya sedang marah. Maka orang ini tidak berani menyampaikan Nabi Yusuf. Tadi ingat pesan dari Nabi Yusuf, ya? Kalau bertemu dengan raja disuruh menyampaikan pesan Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf masih di penjara. Ternyata orang ini takut. Nah, karena takut dia berpikir ya mungkin besok saja aku sampaikan. Besok saja, dia berpikir seperti itu, mencari waktu yang baik. Ternyata lain hari besoknya sudah lupa. Dan lupanya bukan 1-2 hari, lupanya sampai 7 tahun. 7 tahun lupa menyampaikan pesan itu. Kenapa? Karena menunda pekerjaan, menunda menyampaikan pesan, membuat dia lupa sampai 7 tahun. Nah, sampai rajanya meninggal, sampai berganti raja, sampai Raja Amunhotep III meninggal, lalu diganti Amunhotep IV, orang ini masih lupa. Nah, akhirnya ketika si Raja Amunhotep IV tadi bermimpi, masih ingat mimpi Amunhotep IV? Mimpi ada sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Ya, itu ketika mimpi itu, maka orang ini tadi yang lupa 7 tahun itu, barulah dia ingat bahwa temannya sendiri yang bernama Yusuf masih di penjara. Maka dia memberanikan diri menyampaikan ke raja. Ya, singkat cerita adalah dia mencoba memberanikan diri. Wahai raja, aku ingat ada orang ahli takwil mimpi. Dia bernama Yusuf, ada di dalam penjara. Katanya begitu. Lalu rajanya kan marah. Kamu jangan main-main sama saya. Saya ini punya ahli takwil mimpi. Kenapa kamu marah menyuruh saya untuk memanggil orang yang ada dalam penjara? Tapi kata orang ini, benar raja, benar, percaya sama saya. Saya pernah ditakwilkan dan mimpinya benar. Yusuf juga pernah menakwilkan teman saya yang mimpi
nampannya dimakan burung gagak itu benar terjadi, dan Yusuf juga pernah meramalkan akan ada makanan yang datang seperti ini, ternyata benar aja, percaya sama saya gitu. Katanya seperti itu. Lalu raja akhirnya ya sudah, coba panggilkan Yusuf ke sini gitu. Maka setelah itu orang ini kembali ke penjara ya. Singkat cerita ini disingkat-singkat terus sama Ustadz ya, kalau nggak disingkat nanti jadinya panjang sekali. Nah, singkat cerita orang ini bertemu dengan Nabi Yusuf, dan di Quran dikatakan ya ayuhas siddiq, ya Yusuf, orang yang jujur, orang yang terpercaya, maafkan aku Yusuf, aku lupa menyampaikan pesanmu selama 7 tahun. Terus Nabi Yusuf memaafkan kesalahan orang itu. Masya Allah, luar biasa kan akhlaknya Nabi Yusuf. Lupa 7 tahun menyampaikan pesan, dimaafkan, bayangkan. Ya dimaafkan, nggak apa-apa kata Yusuf, nggak apa-apa. Ada cerita apa kesini? Terus orang ini menceritakan bahwa wahai Yusuf, raja bermimpi seperti ini. Raja bermimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Raja bermimpi ada 7 tangkai gandum kering, ada 7 tangkai gandum subur. Kebalik, ada 7 tangkai gandum subur dan 7 tangkai gandum kering. Artinya apa ya Yusuf? Terus Yusuf menjawab, sebelum kamu datang ke sini saya sudah tahu takwil mimpinya. Sebelum kamu datang ke sini saya sudah tahu arti takwil mimpinya, kata Yusuf. Maka terus Yusuf mengatakan pada orang itu, tapi saya tidak mau keluar dari penjara sebelum raja mengusut kasus saya. Satu lagi, Nabi Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum Raja Amunhotep IV mengusut itu, meneliti kasusnya Yusuf ini. Kan Nabi Yusuf difitnah kan. Nabi Yusuf ingin agar raja benar-benar membuktikan bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Maka akhirnya si orang ini pergi, namanya Apufis sebenarnya. Ya, orang ini akhirnya pergi menuju si raja, terus menyampaikan, mohon maaf raja, Nabi Yusuf tidak mau menakwilkan mimpi Anda sebelum Anda menyelesaikan kasus Nabi Yusuf. Katanya dulu Nabi Yusuf pernah dizalimi. Asal akhirnya rajanya mengatakan, oh ya sudah kalau begitu kita usut. Terus diteliti oleh rajanya, ternyata benar bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Akhirnya setelah terbukti tidak bersalah, Ustadz singkat ya, terbukti tidak bersalah, akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan. Baik, Ustadz di sini mau menjelaskan peristiwa penting ketika Nabi Yusuf dibuktikan tidak bersalah. Waktu itu Raja Amunhotep IV memanggil seluruh wanita yang dulu pernah pernah ikut itu loh, yang di dalam aula mengiris buah itu. Lalu setelah dipanggil, ditanya oleh raja, apakah benar kalian yang menjebloskan Yusuf penjara? Yulaikha gitu kan. Yulaikha mengatakan, iya saya yang menjebloskan. Akhirnya Yulaikha ngaku, karena sudah ngaku, ya sudah, akhirnya seluruh wanita itu dipenjara oleh Raja Amunhotep IV. Setelah itu barulah Nabi Yusuf dikeluarkan. Tetapi karena saking baiknya Nabi Yusuf mengatakan, wahai raja, saya mau menakwilkan mimpi Anda asalkan wanita yang di penjara itu dibebaskan saja. Bagaimanapun Yulaikha itu adalah ibu asuh saya. Bagaimanapun para wanita itu juga tidak tahu apa yang mereka lakukan, maka tolong bebaskan. Ini akhlak yang mulia sekali dari Nabi Yusuf, membebaskan orang-orang yang dulu menzalimi. Ini luar biasa, ini akhlak yang sangat luar biasa. Maka terus akhirnya raja pun mendengarkan takwil mimpi dari Nabi Yusuf. Nah, apakah arti dari mimpi raja tersebut yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf? Apakah arti dari mimpinya raja tersebut? Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita ambil hikmahnya dulu. Hikmah dari kisah ini adalah betapa mulianya seseorang manusia yang mampu memaafkan kesalahan saudaranya. Ya. Dia mampu memaafkan ketika dalam kondisi yang kuat. Nah, itu akhlak yang luar biasa. Maka dari itu anak-anakku, yuk kita maafkan kesalahan teman-teman kita. Kalau ada teman yang salah ya kita maafkan. Semoga kita dapat pahala, ya kan. Insya Allah kan gantinya adalah surga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya hikmah anak-anakku, semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah
wa atubu ilaik, dan disempurnakan dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, ada salah dari Ustaz mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.